Saya kebetulan mendapatkan satu cerita yang membuat saya penasaran. Jadi saya undang lagi, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Nah, ini Bang Chandra atau yang dikenal dengan anak jin. Bang, ini kali kedua Bang datang ya, Bang? Iya. Nah, Bang, saya penasaran nih, Bang. Kemarin kan kita belum cerita nih yang masalah cerita Abang, siapa namanya, Bang? Atika. Atika. Nah, makanya Abang saya undang lagi nih, Bang, untuk berbagi dengan teman-teman, menceritakan pengalaman Abang Iya. selama ini. Sama penunggu kamar jenazah, Bang, ada jenazah datang, cuman wanita tapi nggak ada kepalanya. Ya, kenapa tuh? Kecelakaan? Enggak, ini korban mutilasi gitu. Ada di mana? Di lemari pengawet, Bang. Gitu. Iseng kan saya tuh sebelum mandiin, saya lihat emang benar nggak ada kepalanya. Itu wanita. Kalau wanita kan bukan tugas saya ya, itu ada yang khusus memandikan wanita. Udahlah, setelah itu saya memandikan 1, 2, 3. Yang lain? Iya, yang itu tuh yang mayat tidak ada identitasnya. Jam 11 lah saya kelar. Jam 11 saya kelar. Nih maksudnya ketika itu datang 3 nih, Bang. Nah, Iya. Abang 1 ini kan perempuan, jadi Abang gak mandiin. Enggak. Tapi yang lain, yang laki-laki Abang. Nah, setelah selesai saya keluar, Bu. Untuk datang suara langkah, kedengeran gitu sama dia. Ya, dia cukup cantik, manis gitu. Ngobrol tuh kira-kira sampai jam 4, Bu, saya ngobrol. Panjang, ketawa-tawa apa sendiri. Itu security lewat. Cuman dia nengok begini, dasar anak jin. Cuman begitu. Tapi Abang enggak? Ya, saya dengar dia ngomong gitu, saya lihat. Cuman perasaan saya, apaan sih, emang biasa saya dipanggil anak jin gitu. Nah, tukang kopi juga nengok begini ngelihat saya gitu. Kadang-kadang saya ngelihat. Nah, udah tuh saya pulang. Saya bilang, tapi saya nggak pakai parfum. Saya bilang, enggak beda nih. Ngambek lah apa segala macam, memang lagi ada masalah. Udahlah, saya main sama anak segala macam. Selesai itu habis subuh, pagi-pagi saya tidur biasa sampai zuhur. Nah, saya kan 3 hari tuh, Bu. Ini malam, dinas malam kan. Nah, hari kedua tuh saya datang lagi jam 9. Saya tanya, ada berapa? 1. Oh, udah saya mandi cepet tuh. Itu cepet. Tapi ngobrol dulu lama di ruangan penunggu kamar jenazah, bercanda-bercanda apa segala macam. Jam 11:30 keluar, Bu, saya. Udah ada. Cewek tadi. Cewek yang kemarin tuh udah ada. Gitu. Saya ini dong, menyapa dong. Saya bilang, Atika, udah sampai. Iya, Bang. Tapi belum mesen minum. Mesen minum ya, saya mau ngopi gitu. Tapi dia nggak ngerokok ya, saya ngerokok. Boleh, Bang. Biasa, Bang. Teh manis, gulanya dikit. Nah, setelah itu saya bilang, Cing, kopi 1, teh manis, gulanya dikit 1. Terus dia agak begini. Udahlah, dibikinin sama dia. Taruhnya dua-duanya di saya lagi. Begini lagi. Begitu lagi, Bu. Ya. Terus akhirnya saya geser sendiri kan begini. Nah, ngobrol. Saya benar ketika ngobrol merasa dia nyaman, ada rasa ketertarikan. Gitu. Udah ngobrol, saya agak pancing-pancingan ya, namanya lelaki, bukan buaya sih, Bu. Nah, lelaki kan saya pancing-pancing. Kalau punya istri kayak Tika enak gitu. Jangan, Bang, katanya. Dia bilang, Abang tahu nggak lelaki hebat itu kayak seperti apa? Saya bilang, oh ya, yang menafkahi istrinya apa segala macam. Bagi Tika bukan, Bang. Laki-laki hebat itu bukan yang istrinya 2, 3 atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir, sampai maut memisahkan. Katanya. Pernah juga saya tutup. Nah, setelah itu ngobrol lah. Saya ngobrol terus ibu-ibu lewat, tapi dia teriak. Saya bilang, oh jangan, dosanya double. Saya bilang, udah ngelakuin gitu terus ngebunuh juga, jangan. Iya, Bang, saya lagi bingung. Baru saya kasih masukan apa segala macam.
Waktu itu udah jam 3-an. Tik, udah malam, saya pulang dulu gitu ya. Pada waktu itu 2 subuh saya sampai rumah, saya sholat subuh di masjid. Itu orang-orang bilang beda muka saya pada waktu itu. Pokoknya diam sediam. Biasanya kan saya kalau ditegur gitu, anak jin, mana gitu kan, langsung langsung respon cepat, atau kalau bahasa Betawinya gerecek gitu. Ini enggak, dia bang ya udah gitu. Sama istri juga cuek-cuek aja saya, paling sama anak lah sekedarnya. Tuh kosong tuh Bu pikiran saya. Tidurlah saya tuh. Biasa lagi nih hari terakhir saya dinas malam kan. Udah datang saya biasa jam 9. Situ waktu itu ada 2 atau 1 ya jenazah, saya lupa tuh. Saya mandiin, belum sampai jam 11 saya udah kelar tuh. Hari ketiga itu saya nyariin dia tuh Bu. Dianya nggak ada? Nggak, saya lihat kan nggak ada gitu. Saya nyariin di lorong-lorong orang-orang yang sering nunggu pasien segala macam, nggak ada Bu. Saya cariin tuh. Asumsi saya, mungkin sudah pulang kali. Sudah sembuh keluarganya. Balik saya ke duduk yang biasa saya duduk gitu. Cing, kopi 1 gitu. Bener, itu mah naruhnya bener Bu ke saya. Naruhnya bener, saya minum kopi kan. Saya nyalain rokok. Agak lama tuh. Jam 12-an lewat lah, nggak tepat banget tuh. Itu suara sepatu lagi tuh. Trak. Saya nengok lagi, refleks. Wih, Tika, bang, Tika. Gitu. Deketin tuh saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tiap 2 hari itu, pertama nggak cium tangan ya. Hari kedua, ketiga itu cium tangan biasa dia. Orangnya sopan kok. Pas duduk, raut mukanya agak beda Bu. Agak sedih. Hari ini Tika terakhir bang di sini, Tika mau pulang. Saya bilang, oh iya. Ngobrol lagi kita tuh tentang tentang kehidupan dia masa sekolah segala macam. Saya bilang, minum nggak? Selalu bercanda, senyum, ketawa-tawa, itu diam sediam-diamnya. Karena kepikiran Bu. Patah hati gitu? Patah hati enggak, cuman gimana ya? Kehilangan aja gitu. Pokoknya terbawa lah sukma saya setengah tuh ke dimensinya dia. Tapi nggak lupa-lupa banget sama sekelilingnya gitu. Itu saya masuk diam, ngerokok. Itu pada bingung semua di petugas kamar jenazah. Ini anak jin ada apaan nih? Gitu. Sore itu Bu, habis asar, saya habis sholat asar, sambil nungguin aplusan, saya tiduran tuh karena nggak ada jenazah kan. Gitu. Saya tiduran sampai maghrib. Nah, maghrib itu saya sholat saya nungguin isya, itu baru datang tuh. Baru datang, saya ngobrol dulu kan sama dia. Ngobrol juga dia. Maksudnya yang datang siapa? Aplusan, okay. Aplusan nih. Nah, setelah itu petugas kamar jenazah bilang, bang, tahu nggak bang, yang jenazah wanita tanpa kepalanya yang dimutilasi? Iya, yang saya lihat. Kenapa? Udah ketemu bang kepalanya. Terus tuh ada di situ. Kok lu nggak bilang sama gua? Ya kan abang langsung mandiin. Abang tadi diem aja. Saya jadi negur abang jadi segen katanya. Ya abang saya diem aja. Udah diem, jadi anak-anak malas gitu. Oh terus udah ini tim forensik udah ini bener bang. Itu sudah, dan itu benar-benar bagian tubuh almarhumah. Oh ya udah disatuin belum, dijahit? Belum bang gitu. Sengaja saya lihat tuh Bu. Pas saya buka pelan-pelan gitu. Itu benar-benar kayak disambar petir. Saya lemes, saya nyender ke lemari pengawet. Itu yang 3 malam ngobrol sama saya Bu. Ya bang, ngeliatnya kepala. Iya, kepalanya itu wajahnya masih bisa dikenali. Saya 3 malam berhadapan sama dia, tentu saya benar-benar kenal wajahnya dia. Itu saya bilang, saya
kayak disambar petir dan apa namanya lemes, pokoknya lupa segala. Sampai saya bingung kan ke ini pegawai NASA, tumben-tumben nih anak jin pucat apa segala macam. Bang, kenapa bang? Agak direndeng gitu, keluar dulu bang. Iya, jangan saya ya yang rapihin, nanti kan yang mandiin kan wanita, tapi jangan saya yang rapihin, ini aja, lu aja yang rapihin ya. Iya ya bang, santai abang istirahat. Ini Satpam, ini kan Satpam ini. Kenapa bang? Ceritain lagi mas Satpam. Bang, lu kan sama gue shiftnya sama ya, malam lu malam gue malam. Gue 3 malam tuh ngeliat lu ngomong sendiri, ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Lu ngejelasin tangan lu begini-begini sendiri. Oh. Saya bilang astagfirullahaladzim. Lu bener. Iya, makanya kalau sebut dasar anak jin. Nah itulah jadi kesalahan saya pakai nama anak jin. Jadi ketika saya ngomong sendiri itu dianggap lumrah sama mereka. Karena jin bisa ngeliat setan. Iya, padahal kan nggak gitu juga Bu. Anak jin itu cuma julukan. Saya nggak habis pikir. Yang jadi pertanyaan dalam diri saya, kenapa saya? Kenapa saya yang dipilih? Tapi luar biasanya, Atikah itu kasih motivasi hidup saya, kasih kata-kata yang sangat berkesan bagi saya. Makanya saya selalu jaga tentang lelaki hebat itu, Bu. Dan tukang kopi, ya sebenarnya di kamar jenazah atau di rumah sakit tersebut ada aja sih Bu kejadian Bu. Ya sedikit-sedikit tuh ada gitu. Tentang ya saya kalau habis memandikan tuh sedang memandikan ada ini tuh sikat tuh di sini. Gitu. Kalau ada binatang apa-apa tuh saya sambit. Pada waktu itu kena lemari ya seng tuh itu lemari besi, bunyi duar. Nah di depan ada yang teriak wah gitu ibu-ibu. Saya buka pintu kamar jenazah, kepala saya nongol dari kamar jenazah. Saya tegur, ada apa Bu? Dia ngelihat saya kabur Bu. Oh iya. Di ini Mas Sapam itu, Bang, ada apa Bang? Gitu. Enggak, gue kan biasa kalau ada apa-apa gue timpuk di dalam bunyi, tahu-tahu ada yang teriak. Terus udah gue buka dong pintu kamar jenazah, pala gue nongol. Gue tanya, ada apa Bu? Dia malah kabur. Akhirnya diingetin saya Mas Sapam, abang punya pikiran Bang. Kenapa Bang? Pala abang keluarnya dari mana? Saya bilang, iya dari kamar jenazah. Nah, untung ibu-ibu nggak jantungan Bang. Astagfirullahaladzim. Tuh ibu-ibu takut dikiranya saya setan Bu. Oh, Padahal orang. Ya banyak lah Bu itu kejadian-kejadian di kamar jenazah. Tapi nggak setiap hari ya. Pernah gini nih. Suster. Wah ini suster. Belum pernah saya ceritain. Cuman ini tipis-tipis ya. Mistisnya. Gitu. Pas saya main ke dalam gitu kan. Itu suster tuh. Kerak. Ya suster-suster agak familiar sama saya kan. Saya bilang, itu bule tuh Bu. Pirang dia. Suster bule? Iya tapi maksudnya Indo. Agak Indo gitu. Ih cantik amat. Orang bukan? Nah itu jam berapa? Jam 10:30 lah. Itu mah udah ada sepi juga gitu. Dulu kan sepi tuh. Saya jalan nih Bu. Seret gitu. Masih kedengeran suara sepatu klek 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 gitu kan. Nah selang beberapa jarak 2 meter kan masih kedengeran Bu suara sepatu. Tiba-tiba suara sepatu hilang Bu. Saya nengok udah nggak ada suster. Tapi yang suster bule ini abang lihat? Lihat jelas. Orang ini papasan sama saya. Itu kalau misalkan dia masuk ke ruangan, kan ada ruangan kan kiri itu. Pintu dibuka pasti bunyi. Dan nggak secepat itu. Tampangnya gimana Bang? Cantik Bu. Itu kayak Indo gimana sih? Itu bule. Saya bilang, ini suster baru kali. Saya bilang, saya kan familiar gitu. Saya nggak tegur. Dia jalan jarak 2 meter 3 meter lah. Suara sepatunya langsung hilang klek. Ya, suara sepatu suster kan kalau kita ini kan curiga dong. Atau dia kayak tahu belanggar tuh yang buat
ngambil jenazah dari IGD atau dari kamar-kamar tuh, itu sering yang namanya goyang sendiri, jalan sendiri. Saya lagi mandiin sering, Bu. Jalan kayak gimana, Bang? Ya misalkan saya lagi mandi nih, ini belanggarnya sebelah sana tuh yang buat bawa jenazah dari kamar rawat inap IGD, itu jalan seret, mentok dinding tuh, itu sering. Tapi saya nggak ceritain di mana-mana, nggak saya ceritain kejanggalan itu, karena saya pikir itu biasa di kamar jenazah. Dan ada juga itu mah bener-bener keluarga yang keluarga bukan, dia nungguin keluarganya di di rumah sakit tersebut. Datang saya malam tuh, kebetulan lagi telat, Bu. Jam 10 malam saya datang. Telat. Ada berapa? 5, Bang. Banyak amat, saya bilang. Iya, Bang. Ada 6, ibu-ibu 1. Tapi ibu-ibunya masih napes. Terus saya perhatiin, ini mah masih hidup, tapi dia nggak diiniin, nggak nggak ditutup. Dia tidur miring, cuman selimutan pakai kain putih. Saya bilang, ini mah masih hidup. Saya bilang, ini dong buka lagi sama petugas kamar jenazah. Lu gila ya? Kenapa, Bang? Ibu-ibu masih hidup lu masukin kamar mayat. Ibu-ibu mana, Bang? Orang laki semua. Abang kan mandiin laki-laki bukan cewek, katanya. Agak bersih tegang saya sama dia. Saya bilang, itu ada, lu cek aja deh. Cek bareng-bareng. Iya, Bang, kok ada bisa sampai sini? Ya, Bang, masih napas. Udah bangunin tuh ibu-ibu. Orang yakin saya masih hidup tuh. Bu. Dia cuma ngulet begitu, ngelihat banyak jenazah, pingsan, Bu. Dia ngapain di situ? Nah, dibawa kan ke kamar yang lain gitu, dirawat segala macam, sadar lah, di sini aja, Bu. Dibajak tuh sama pemuda. Jadi dia masuk, penglihatan dia tuh kamar enak. Saya bilang, bener, Bu, begitu? Iya. Nah, setelah itu ibu masih, ayo keluarga ada yang mau lihat mandiin atau menemani bantu saya mandiin? Oh, nggak usah, Pak, Bapak mandiin aja sendiri saya di kamar mayat tuh sama berlima, yang Pak Tunawan itu 1. Itu saya mikir, Bu, ini ibu-ibu masuknya dari mana? Kan pintu kamar jenazah dikunci sama petugas jenazah. Gitulah. Jadi manusia itu bisa tembus dinding, Bu. Kalau dibawa sama sesuatu. Kalau dimasukin dulu ke dimensi jin. Baru dia bisa tembus tuh di situ. Jadi ibu-ibu itu sebenarnya kamar jenazah ditutup, tapi dia bisa masuk. Bisa masuk. Dia dikunci. Orang saya bilang, masuknya dari mana nih? Nggak ada celah segala macam. Oh, ternyata dia dibawa dulu ke dimensi jin. Tembus lah itu. Saya saya percaya orang bisa tembus tembok segala macam, karena dia bekerja sama dengan jin, masuk dulu ke dimensi jin. Gitu. Yang jadi pertanyaannya, ketika kita masuk ke dimensi jin, bisakah kita balik lagi ke dimensi manusia? Kebanyakan sukma yang merogoh sukmo segala macam gitu kan, masuk ke dimensi jin. Nggak bisa dia balik lagi ke dimensi manusia, gila, Bu. Jadi si ibu itu pingsan ya ngelihat yang ngajak dia ya. 2 kali pingsan dia nih. Iya. Pertama pas dia sadar dia di kamar jenazah, tidurnya pingsan dia. Pas ditunjukin mukanya itu pingsan. Nah, itulah jin Korin yang menyerupai almarhum. Dan memang gini, ada waktu itu salah satu anak kecil ya, bocah ya. Itu dia lari. Itu saya berdua lihat tuh sama teman saya yang mandiin juga. Bang, lihat no, Bang. Iya, bilang gitu. Coba timpuk. Jangan, Bang, kasihan gitu. Dia kan makhluk juga. Coba timpuk. Gue mau tahu tuh anak bener apa anak jin, saya bilang. Ya, anak jin kan lu, katanya. Enggak, udah anak jin beneran nih. Itu bener ditimpuk. Jadi hilangnya dia kayak asap gitu. Dan lama-lama ciut kayak film Casper tuh. Nah, itu begitu bentuk jin tuh. Ditimpuk tapi. Timpuk, hilang itu aja. Itu ya mungkin karena di situ satu bau darah kan biasa tuh, Bu, di situ. Ya banyaklah kejadian-kejadian. Jadi banyak kumpul
Pernah nggak bang punya pengalaman gini bang? Abang lagi mandiin jenazah, jenazahnya di depan abang, rohnya. Wah, gini, saya beberapa kali mandikan, nggak di rumah sakit aja ya, di rumah, di lingkungan juga. Beberapa kali ketika saya memandikan itu sosoknya ada, Bu. Tapi saya nggak ngomong sama keluarga. Itu jin korinnya melihat dia. Itu ada beberapa kali. Terus mukanya gimana bang? Mukanya sama, persis sama yang yang saya mandikan. Yang parah mah Bu, saya itu pas pertama kali memandikan jenazah, megang sendiri itu parah Bu gangguannya Bu. Iya, saya umur 16 tahun tuh megang sendiri. Dilalah guru saya yang saya ikut-ikut ya, jadi kenek dulu kan gitu. Ada suatu keperluan. Terus dia bilang begini, udah si Chandra aja tuh, belum dipanggil anak jin 16 tahun. Si Chandra aja tuh mandiin tuh, udah bisa kok dia. Bener nih, sama temennya ada telepon ya. Akhirnya teman, bisa nggak gitu? Saya ini sama Pak Haji, saya kan belum belum bisa memandikan. Itu telepon masih pakai Ratelindo tuh dulu Bu, telepon rumah juga tuh. Ntar udah lu pasti bisa dah katanya. Ya udah bismillah, mandiin tuh saya tuh, diajak. Tuh warga tuh ngeliatin saya semua tuh Bu. Bukan kagum, bukan ini heran gitu. Ini bisa nggak nih bocah 16 tahun tuh mandiin. Alhamdulillah tuh Bu, di situ saya bisa. Cuman malamnya Bu, pas malamnya rumah guru saya kan agak di bawah tuh, saya turun ke rumah guru saya, ngobrol lah di situ. Tadi udah selesai, saya udah bisa kan, gue yakin lu bisa gitu ya. Pulang saya tuh jam 10, sepi pada waktu itu. Itu sama kejadiannya begitu, ibu-ibu pakai pakai mukena keluar dari masjid, berapa nama saya nengok udah hilang. Dan besoknya lagi saya saya pulang dari rumah kawan saya itu 11:30, saya jalan gitu, sepi jalan itu, dia tahu-tahu berani aja kayak saya, itu lari Bu, saya Bu, senyumnya kayak nyeringai gimana sih Bu, udah serem itu, lari saya gedor-gedor rumah, kenapa gitu, saya jelasin mana, udah tidur sana kan, kamar saya lantai 2. Itu mandiin lagi, terus mandiin lagi. Pas pulang, emang saya kebiasaan kalau habis Isya udah pasti ngobrol sama kawan-kawan gitu, entah tuh di masjid, entah tuh di rumah kawan. Itu pulang lagi itu. Rumah saya masuk gang gini, pas masuk kan ada belokan gini dikit, rumah orang gitu. Itu diri yang menyerupai yang saya mandiin, diri aja begini. Itu kabur lagi Bu saya. Oh, jadi berarti pertama kali itu sering dipenampakan? Sering. Ya? Jadi gini, jin-jin yang tidak bertanggung jawab itu tugasnya menghalangi saya untuk berbuat baik. Sehingga udahlah saya nggak mandiin lah karena banyak gangguan begitu. Oh, oke. Itu banyak Bu. Berarti kisah Bang Chandra atau anak jin ini, kata orang kalau mandiin mayat terus suka ada mayatnya itu duduk di situ, bener ada ya? Itu benar, itu jin korinnya dia. Ngeliatin. Dan bentuknya sama persis. Misalkan saya seperti ini ya, jin korin saya seperti itu. Gitu. Tapi ngeliat setannya baru sekali yang kuntilanak itu. Yang biasanya ngeliatnya jin korin. Iya, biasanya ngeliat jin korin gitu. Tapi pas ngeliat dia menjelma seperti jin menjelma menggoda saya menjadi kuntilanak, itu tuh. Baru takut ya Bang. Itu perasaan gimana sih Bu, bocah gitu lari. Dan akhirnya saya konsultasi lah sama guru saya, dikasihlah pemahaman tentang hakikat bagaimana manusia ini di dunia, bagaimana jin di dunia, sehingga saya paham dan tidak takut lagi. Itu berangsur Bu. Nah lama-lama saya juga nulis artikel tahun 2007 lah, 2006 mau masuk 2007 tuh, nulis artikel di salah satu majalah Islam ya, Surat Kabar Islam, itu komunitas jin di antara komunitas manusia. Bang, ini pengalaman Abang ya, kan udah bertahun-tahun di kamar jenazah ya. Jadi selain jin korin yang menampakkan diri ketika dimandiin, mungkin ada lagi nggak Bang? Misalnya kita lagi, Abang kan mandi jenazah sendirian nih kan? Di kamar jenazah sendirian kan?
pernah nggak airnya dimatiin? Maksudnya aja udah. Oh. Udah tuh berhenti. Itu nggak aneh bagi saya, tapi mungkin bagi orang aneh ya. Tapi sering di jailin kayak gitu. Kayak barang-barang saya jam tangan nih. Misalkan mau mandi kan nggak pakai jam tangan tuh. Saya lepas, saya taruh. Itu hilang, Bu. Hah. Hilang. Nah, jam saya taruh sini nggak ada ya. Kemana? Bang, lama amat. Sampai petugasnya, jam gue hilang. Udah. Pulang lah, udah. Nggak ada kali. 2 hari ada lagi di situ, Bu. Oh, disengin sama dia. Iya, 2 hari ada lagi jam saya. Dan ya orang kan selain saya yang mandikan, kan bukan saya aja yang mandikan jenazah, kan ada beberapa kan di situ ada sip-sipannya. Tentu kalau ada jam saya diambil dong, atau bang jamnya gitu. Itu enggak. Tapi pas munculnya pas saya mandi jenazah lagi, saya bilang, ini jam saya, tepat yang saya taruh. Terus ada nggak bang yang gini bang? Ini kan jenazah ya dimandiin. Terus kayak abang kayak ada komunikasi sama dia gitu. Nah, kalau itu biasanya jin korinnya juga, Bu. Itu komunikasinya itu biasanya ya, Bu. Saya di rumahan tuh biasanya. Jadi jadi masih hidup nih. Gitu. Dia bilang, "Gua kalau meninggal maunya dimandiin malu dah, Chan. Nggak mau sama orang lain." Itu kedengeran semua tuh. Omongan sama anak sama cucunya tuh kedengeran. Ada aja bapak gitu kan, ada banyak yang ngemandiin gitu, lagi ngomongnya masalah kematian gitu. Dilala pulang kampung ke Pemalang. 2 hari di sana meninggal, Bu. Saya disusul tuh. Dari Pemalang ke Jakarta untuk ajak saya memandikan di sana. Saya bilang emang nggak ada yang bisa di sana. Banyak yang bisa, cuman saya ingat amanat almarhum. Datanglah saya ke sana, Bu. Itu pas saya cek, ini saya mau memandikan, ada ucapan terima kasih di kuping saya. Terima kasih ya sudah datang. Oh. Iya. Pas lagi mandiin. Pas lagi mandiin, merinding sih. Pas lagi mandiin. Ya banyak, Bu, keanehan-keanehan. Orang meninggal itu, orang mati itu, kematiannya menggambarkan ketika dia hidup. Iya, amal ibadahnya. Amal ibadahnya. Makanya ya banyak, Bu, keanehan. Bukan saya nggak mau membicarakan aib seseorang atau aib almarhum, tapi saya tidak menyebutkan identitas. Ini hanya menjadi suatu pelajaran atau edukasi. Oke, Bang. Ini pengalaman Abang luar biasa ya, Bang ya. Ternyata ya pelajaran yang diambil adalah selama hidup berbuatlah baik. Benar, Bu. Nanti ketika meninggal yang kita bawa kan amal ibadah, nggak ada yang lain. Oke, Bang Chandra, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Ibu. Semoga Bang Chandra tetap semangat ya jalanin profesi ini yang cukup langka lah, nggak semua orang berani ambil resiko ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.